Hai guys, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan mingguan, weekly reading untuk kalian semua minggu ini. Walaupun readingan ini adalah readingan yang tidak terikat waktu, jadi timeless gitu ya. Tetapi ya siapa tahu suatu hari di beberapa tahun ke depan ada yang menemukan readingan ini teronggok di YouTube. Dan mungkin ada pesan yang bisa berguna. Why not? Bagaimana minggu lalu? Semoga semuanya baik lancar. Dan aku harap minggu ini juga baik lancar. Kalian semua sehat-sehat. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada kesulitan, aku berharap kalian dikuatkan, dimampukan untuk melewatinya dengan baik. Oke, kita lihat yuk. Untuk semua zodiak ya, ini untuk semua zodiak. Jadi aku akan dia berantakan. Untuk semua zodiak. Nanti timestampnya atau waktu-waktunya kalian bisa lihat di deskripsi di bawah dan di komen nanti aku pin up supaya lebih jelas dan sangat jelas gitu kan. Kadang-kadang ada yang nggak mau buka deskripsi terus di mana kak? Disitulah pokoknya. Oke, kita lihat dari Aries. Maaf Virgo. Maaf Virgo, sesama Virgo pasti mengerti. Semua harus dari titik nol gitu. Mestinya dari Virgo, tapi ya kita mulai dari Aries ya Virgo ya. Aku tuh kalau mulai sesuatu dari tengah tuh rada, aduh, rasanya nggak enak gitu. Virgo. Virgo tuh ada loh yang kayak gitu. Harus teratur semuanya. Berurutan. Oke. Aries. Nine of Wands. Aries, kamu lagi struggle, lagi berusaha bertahan di tengah maraknya segala problema, tugas, kewajiban, dan segala hal lainnya. Kamu mungkin kurang mengorganize waktu, tenaga, jadwal, ya. Dan mungkin ini bikin kalian agak stres gitu ya, karena kayaknya kok segala sesuatunya gue nih, segala sesuatunya harus gue yang lakuin nih, semuanya dilimpahkan ke gue nih. Itu rasanya Aries lagi begitu tuh. Gila, gue tuh harus ngerjain semuanya, semua gue yang ngerjain. Dan kadang-kadang Aries, kamu harus tahu, kadang-kadang mungkin ada orang yang berusaha membantu kamu, tapi juga kadang-kadang kamu, udahlah lamaan, udahlah lo nggak ngerti apa mau gue, udahlah gue yang ngerjain. Aries punya kecenderungan seperti itu, gitu loh ya. Apa sih ya namanya, Aries itu kan satu, pertama. Ya, jadi susah untuk bikin orang mengerti dan bikin orang bisa keep up dengan kamu, bisa tahu apa mau kamu, bisa secepat apa yang kamu lakukan. Desek 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 gitu kan. Jadinya akhirnya kewalahan. Kewalahan. Itu semuanya mau dilakuin, semuanya mau diberesin, semuanya gua harus atur sendiri, semuanya harus dikerjain. Dan akhirnya ini berantakan Aries. Jadi bingung, jadi stres, ya di sini stres, pusing. Dan ya ini masalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Kehilangan kesabaran. Ketidakseimbangan itu ya apa yang kamu lakukan, apa yang menjadi bagian kamu, apa yang menjadi porsi kamu, apa yang seharusnya kamu bisa bagi sama orang lain, apa yang kamu harus bisa share dengan orang lain gitu loh. Itu yang kadang-kadang mungkin jadi satu hal yang mengganggu kamu. Kamu jadi nggak punya waktu untuk kamu sendiri, me time kamu nggak punya gitu ya, atau nggak kamu jadi nggak bisa apa ya, relax.
Dan ini bisa mengganggu juga, capek hati, capek pikiran, capek fisik. Bisa juga nanti malah mengganggu kesehatan. Nah, ini yang harus dijaga ya. Dan two of swords. Nah, itu mungkin kamu tidak melihat hal-hal ini ataupun tidak menyadari bahwa ada yang perlu kamu benahi, perlu kamu beresin, perlu kamu tata ulang, baik itu jadwal, baik itu apa ya, berita acara kamu ya, termasuk ya kamu banyak kerja untuk cari uang, bukannya salah, tapi mungkin kamu sudah berkeluarga, kamu mungkin sudah punya pasangan. Dan ini berdampak gitu loh, saking kamu serunya nih di sini nih gitu ya, kamu jadi nggak punya waktu untuk pasangan kamu, untuk anak-anak kamu kalau udah punya anak, ataupun untuk orang tua kamu, ataupun keluarga, dan terutama diri kamu sendiri. Ini yang mungkin perlu dilihat dari Aries ataupun, eee, ya bisa dijadikan bahan pertimbangan lah ya Aries ya, mudah-mudahan. Ya, jadi kadang-kadang memang, kita harus belajar juga sih untuk apa ya, untuk bisa memberikan kesempatan sama orang lain, untuk bisa juga men-share, kerjaan kita ataupun beban kita. Dan ini bisa jadi dalam berpasangan gitu ya, men-share men-share. Dan mungkin kamu lagi ribet di kantor, di kerjaan, tiba-tiba nyokap bokap telepon, aku ada ini," tiba-tiba pasangan telepon, tiba-tiba anak ngomong gini, tiba-tiba temen gini. Ini tuh lagi kayak gitu, ya chat 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 gitu. Iya, tangan kamu cuma 2 Aries, ya. Tangan kamu cuma 2, kaki cuma 2, kepala 1, kan ya. Dan itu harus dibagi sekian banyak. Kasihan. Nanti overload sama overdo. Oke, itu untuk Aries. Kita lanjut ke Taurus ya sekarang. Taurus, 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 Taurus. Ada apa dengan kalian Taurus? Oke, Nine of Cup. Nine of Cup. Oke, Taurus. Kamu mungkin baru ada sesuatu yang berakhir di sini. Sesuatu yang berakhir. Ini bisa hubungan, bisa pekerjaan. Tetapi yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, entah kenapa maaf sekali. Aku ngerasa mungkin beberapa dari kalian baru kehilangan seseorang yang kalian kasihi. Ya. Oke. Aku melihat di sini fokus minggu ini adalah tentang cita-cita, impian, dan harapan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu mengakhiri pekerjaanmu, mengakhiri hubunganmu dikarenakan kamu memilih kebahagiaanmu. Sehingga kamu melepaskan komitmen atau kontrak itu. Jadi apapun yang kamu akhiri ini dikarenakan kamu lebih memilih kebahagiaanmu, memilih dirimu gitu ya. Dan kamu memilih untuk ya sudah, aku lepaskan itu. Di kerjaan itu aku nggak terlalu happy, aku terlalu banyak tekanan, aku terlalu banyak stres, dan pemasukan dan pengeluarannya juga nggak jelas, nggak seimbang. Usaha, misalnya ada usaha kerjasama juga seperti itu, ataupun usaha kamu sendiri. Tetapi kamu mungkin ngelihat, oh kayaknya gue harus melakukan memang apa yang hati gue suka gitu ya. Sehingga kamu mungkin menyudahi itu. Dan mungkin saat ini buat beberapa dari Taurus, kamu mungkin sedang single gitu ya, berubah status menjadi single. Buat beberapa dari kamu, tentunya nggak semua Taurus ya. Ya, dan kamu
yang mendorong kamu adalah kamu memiliki sesuatu. Mungkin kamu, apa ya, membuat kamu kayak, gue pengen ngejar cita-cita gue pengen mengejar impian gue, gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, situasi kondisi kamu yang menyebabkan kamu mengakhiri ini sudah sangat tidak nyaman, tidak membuat kamu sejahtera. Baik dalam lahir batin lah pokoknya. Nggak sejahtera. Buat beberapa dari kamu mungkin terlalu banyak stres, mungkin terlalu banyak menyakitkan hati, buat beberapa dari kamu mengecewakan, tapi buat beberapa dari kamu mungkin ini dalam bentuk materi, tidak begitu memberikan kamu keuntungan yang lebih gitu ya, bahkan mungkin tidak memberikan untung banget gitu. Dan buat beberapa dari kamu yang aku lihat, kamu mungkin baru mendapatkan satu ide atau sesuatu yang membuat kamu, gue pengen ngelakuin itu gitu loh. Kalau misalnya kamu kerja nih, wah gue kok kayaknya gue bisa bikin baju gitu misalnya, gue bisa bikin baju, gue pengen untuk usaha sendiri, garment kek, apa kek, jahit kek, apa jualan, apa segala macam. Nah, itu tuh hal-hal yang bikin kamu tuh kayak semangat lagi. Dan mungkin kamu sebelum-sebelumnya tuh kamu lagi nggak semangat gitu ya, lagi nggak semangat dan kamu ngelihat pekerjaan gua, mungkin kamu bekerja hanya karena memang untuk mendapatkan penghasilan, tapi hati kamu nggak benar-benar ada di situ gitu. Gitu yang aku lihat. Tapi kalau yang aku lihat ya ini masalah hubungan juga gitu ya, bisa masalah hubungan juga. Memang sebenarnya kamu juga nggak bahagia sih di situ, gitu loh. Nggak bahagia dan kamu memilih kebahagiaan kamu dan dan itu baik. Good job. Nggak gampang, aku tahu nggak gampang. Banyak sekali orang yang tidak sanggup melakukan hal itu, memilih kebahagiaannya, ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ingin mengakhiri satu hubungan bukan berarti hubungan dengan cinta-cinta aja. Tapi aku lihat di sini kayak kamu pengen berdiri sendiri, kamu pengen mandiri. Itu yang aku dapetin barusan pesannya. Kamu pengen bisa mandiri. Dan kamu merasa tidak, dengan apa yang kamu lakukan ini juga bisa mengakhiri satu kebiasaan, cara pandang gitu ya, bisa juga seperti itu. Tapi yang aku lihat kamu mengakhiri sesuatu dikarenakan kamu pengen memberikan dirimu lebih, fokuskan kamu untuk bisa mandiri, untuk bisa mencukupi dirimu sendiri, dan mencukupi diri itu macam-macam kan, bukan cuma dari materi gitu ya, dari hal yang kita lakukan juga. Oke. Itu Taurus. Semangat Taurus, semangat. Oke. Kita lanjut ke Gemini. Oh, kenapa? Star card dalam keadaan terbalik Gemini. Kenapa kamu kehilangan harapan? Aku melihat ini di sini. Tunggu ya. Oke, Gemini. Aku ngelihat kamu tuh berusaha untuk terus bisa maju, untuk bikin diri kamu maju, untuk mempush diri kamu gitu loh, untuk tidak nengok-nengok lagi ke belakang gitu ya. Dan kamu berusaha fokus ke depan. Cuman yang aku lihat di sini, mungkin ada orang yang berusaha menarik perhatian kamu ataupun
berusaha masuk ke dalam hati kamu, berusaha masuk ke dalam hidup kamu, menawarkan cinta, menawarkan tuh kalau dilihat nih ya, tuh banyak yang nawar-nawarin. Kalau aku lihat sih di sini eh, maaf ya ada yang jualan lewat. Iya, dan mungkin situasi kamu sebenarnya kurang lebih kalau kalau yang aku lihat di sini buat kamu eh, yang sekarang mungkin lagi single, mungkin kamu situasi di dalam finansial kamu ataupun dalam pekerjaan kamu lumayan stabil kalau yang aku lihat. Kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Dan aku melihat di sini ya ada mungkin orang-orang yang berusaha mendekati kamu, berusaha mendekati kamu, berusaha memberikan perhatian sama kamu dan mungkin menunjukkan dengan terang-terangan bahwa mereka tuh suka gitu ya, tertarik sama kamu. Siapalah nggak tertarik sama kamu, Gemini? Iya, dan mungkin kamu orangnya, apa ya, mungkin kamu orangnya juga bukan yang, mmm, ya kamu baik sama semua orang gitu ya, kamu baik sama semua orang, kamu baik nggak maulah menyakiti hati orang gitu loh. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu lagi butuh untuk punya waktu dan ruang sendiri. Aku ngelihat di sini, kamu masih kamu masih belum mau menentukan kemana aku akan memberikan bintangku ini, memberikan harapan gitu. Dan mungkin kamu nggak mau ngasih harapan gitu ya, ataupun kamu ngelihat, kok kayaknya gua masih belum bertemu yang cocok gitu loh, maksudnya yang benar-benar cocok, klop gitu ya, sehingga mungkin kamu pengennya, ah, kenal-kenalan aja dulu, cari-cari tahu aja dulu. Ya mungkin kamu pernah mengalami, apa ya, pengalaman mungkin yang sebelumnya gitu ya, yang mengajarkan kamu banyak dan mungkin ada beberapa orang yang mengikatkan kamu gitu loh dengan orang di masa-masa lalu kamu, yang yang membuat hati kamu kayak, "Ah, sama aja ini mah sama yang dulu," gitu kan. Nah, di sini mungkin kamu jadi, "Ah, apa begini semua ya manusia ya?" Gitu, "Apa begini semua ya perempuan? Apa begini semua ya laki-laki?" Semuanya ada maunya gitu, ada maunya, nah itu titik-titik gitu, hanya kamu yang tahu. Tiap Gemini ada kelebihannya masing-masing bukan? Tetapi yang aku lihat di sini, kamu ini sedang butuh waktu dan ruang. Kamu butuh butuh waktu untuk sendiri, untuk kontemplasi, untuk berpikir, untuk introspeksi, untuk fokus. Itu yang aku lihat di sini. Jadi mungkin di saat orang-orang ini datang dan hadir mendekati kamu, kamu memang sebenarnya tidak mau gitu ya kasar sama orang segala macam. Cuman kayaknya apa ya, di saat kamu ini butuh waktu ini untuk sendiri, kamu punya kecenderungan untuk close off gitu loh, kayak menutup pintu gitu dan gua mau diem, gua mau semedi, gua mau di gua, jangan diganggu, betapa gitu. Dan kamu nggak mau kasih harapan janji kosong gitu loh dengan orang lain gitu loh. Dan kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang nggak tahu, nggak ngerti atau nggak sadar apa emang bolot gitu ya, yang terus aja, nanti gua ngamuk nih. Karena ya kamu lagi butuh sendiri dan mungkin kamu, apa ya, berusaha menjauhkan diri kamu. Karena kamu ngelihat banyak orang minta perhatian gua, selain memberikan perhatian ya mereka mungkin minta perhatian, cari-cari perhatian gue gitu ya. Aduh, ya jatuh semuanya, gitu Gemini. Tapi yang aku lihat di sini, saat kamu mungkin tidak tahu harus memilih yang mana, kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri. Naik gunung, kunci pintu guanya, ya. Pikirin yang benar-benar. Atau mungkin kamu butuh waktu sendiri memang. Oke, Cancer. Kita lanjut ke Cancer. Five of Cup. Oh. Kamu bisa jadi beberapa dari kamu ini bisa jadi
sedang berusaha untuk bangkit lagi. Bangkit. Ya. Sudah selesai masa-masa meratap, berduka, bersedih. Tapi buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini kok ada yang rekonsiliasi ini. Berbaikan. Buat beberapa dari kamu ini baikan ini. Oke. Oke, oke. 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 Oke, Cancer. Nih, buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa sebelumnya kamu ngerasa stuck gitu ya. Terus kamu, ya gue udah harus lah selesai nih. Berkubang di dalam apa ya? Dalam kesedihan dan air mata. Gua harus maju ke depan. Gua harus berdiri lagi. Gua harus bangun lagi. Gua harus bangkit lagi dari keterpurukan gua. Mungkin buat beberapa dari kamu sempat sempat mungkin apa sih namanya Cancer, ya kamu sempatlah mengalami masa-masa sulit inilah gitu ya. Tapi ini juga bukan masalah cinta-cinta doang ya. Silakan diaplikasikan sesuai dengan keadaan kamu. Tetapi aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin ada rasa nggak berani ataupun tidak berani ngomong ataupun tidak berani mengambil keputusan dan tindakan. Tetapi kamu melihat situasi ini nggak kemana-mana. Dan kamu sadar akhirnya, gua ngapain di sini? Gua ngapain terus-menerus nyesalin ini? Gua ngapain terus-menerus meratapi hal ini? Gua sekarang harus bangun. Nah, tapi kalau aku lihat di sini, kamu lagi mungkin lagi ada ada hal yang kamu pikirkan. Hal yang kamu pikirkan dan mungkin kamu mikir gitu ya, gua mau cari duit dulu apa mau cari pacar gitu kan. Tapi kalau yang aku lihat sih kamu konsennya ini kamu pengen cari uang. Kamu pengen konsen di karir. Kamu pengen konsen di pekerjaan. Kamu pengen belajar. Nah, ini masalah pelajaran juga nih. Ya, Ace of Pentacle. Aku lihat di sini buat beberapa dari kamu kemungkinan kamu tuh ada satu berita mengenai entah pekerjaan, entah karir kamu, entah uang gitu ya. Ada kamu melihat kesempatan itu, peluang itu, opportunity itu gitu loh. Dan ini yang membuat kamu akhirnya juga terbantu gitu ya untuk ayo dong, lu bangun dong. Udah deh, sekarang pikirin dulu masalah karir nih, masalah koin nih, masalah kerja nih. Nanti lu begini terus, yang ada nggak maju-maju gitu. Itu yang aku lihat. Tapi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian juga, bisa jadi kamu sempat tidak ngomongan sama seseorang atau sempat ada satu waktu jeda gitu ya. Dan kamu lihat orangnya, hey, kenapa dia tidak bergerak gitu, nggak bergeming, kenapa lu, kenapa nggak ada usahanya sama sekali gitu. Dan yang aku lihat mungkin mereka mereka mungkin akhirnya datang ke kamu dan minta baikan. Kalau yang aku lihat ini, mereka datang ke kamu dan minta baikan. Tetapi kamu mungkin masih pikir, gue beri nggak ya, gue mau nggak ya. Kamu masih yang begitu, sebaiknya gue terima apa enggak gitu loh. Ini yang aku lihat. Karena mungkin kamu mungkin tahu, ini buat beberapa dari kamu aja. Kamu mungkin tahu orang itu datang karena mau minta uang. Tetapi buat Cancer yang lain, aku lihat kalian melihat peluang besar. Peluang besar untuk koin kalian. Peluang besar untuk pekerjaan kalian. Mungkin kalian mau mulai usaha, ya. Mungkin kalian mau usaha, ataupun kalian dapat pekerjaan, memang dapat pekerjaan. Oke, Cancer.
Cancer, abis dari Cancer ke mana ya? Leo. Leo. Jatuh. Leo. Ten of Swords. Sedang berusaha menahan sesuatu supaya tidak berakhir. Sedang berusaha mempertahankan sesuatu. Kamu berusaha ini. Atau orang berusaha agar kamu tidak meninggalkan mereka, berusaha supaya kamu tidak mutusin mereka. Ini kalau buat aku, ini hampir sama dengan Death card gitu ya. Dan ini dalam keadaan reverse, berarti ada satu pihak yang berusaha untuk supaya pintu ini tidak tertutup gitu loh. Baik ini dalam pekerjaan, baik ini dalam hubungan. Kamu berusaha untuk jangan sampai selesai gitu loh. Untuk bisa, gue masih punya kesempatan, gue masih bisa dimaafkan atau gue masih punya jalan untuk bisa mempertahankan hal ini. Kalau ini di dalam hubungan, kalau aku lihat, kamu mungkin menyadari bahwa orang yang kamu dealing ini memiliki orang lain. Dan buat beberapa dari kamu entah kenapa, aku melihat di sini, buat beberapa ya, Leo, ya mungkin kamu atau orang ini pasrah aja gitu loh. Mau diduain, mau diberapain gitu, ataupun mau dipoligami. Dan kamu sebenarnya pengennya sih enggak. Gue bukan option, gue bukan pilihan gitu loh. Cuman untuk kamu bisa menerima satu akhir dari hubungan ini, kamu masih nggak bisa gitu loh. Masih usaha gimana memperjuangkan orang ini. Tetapi kamu tahu ada orang lain ini. Dan ini aku lihat untuk beberapa dari kamu yang lain, kamu bisa jadi akan berkolaborasi dengan apa namanya? Mungkin kamu akan berkolaborasi kerjasama gitu ya sama orang. Mungkin kamu ada satu proyek ataupun ada satu usaha yang kamu usahakan berjalan, tetapi kamu melihat bahwa aduh kok kayaknya ini kurang baik ya jalannya ataupun hasilnya kurang maksimal ya. Dan kamu mau mencoba untuk bisa berkolaborasi sama orang lain gitu loh. Kamu berusaha untuk menggabungkan kebiasaan orang yang situ sama yang sana dengan gua gitu loh. Itu yang aku lihat. Mungkin selama ini kamu nggak melihat gitu ya, melihat apa sih salahnya sampai kok kerjaan gue, apa yang gue pengen lakuin itu nggak mendapatkan hasil maksimal. Dan aku lihat di sini, mungkin kamu akhirnya mengerti, oh iya ya, gue harus lebih kreatif deh kayaknya untuk melakukan hal ini. Jadi kamu mencoba untuk bekerja sama dan bisa jadi sebelumnya kamu tuh mungkin ada punya satu kesulitan untuk bekerja sama ya Leo, karena bisa jadi untuk beberapa dari kamu, ya kamu pengen itu kamu yang pegang gitu, atau kamu yang ngendaliin, atau kamu yang jadi inilah
yang menguasainya gitu ya. Ya itu kan macam-macam masalahnya di dalam pekerjaan. Cuman yang aku lihat di sini mungkin sebelumnya kamu kurang bisa bekerja sama gitu loh. Nah, ini kalau kamu bisa turunin ego dan kamu bisa membiarkan orang lain juga ikut gitu ya, itu kan jadi lebih rich gitu loh. Hasilnya lebih maksimal juga. Nah, aku ngelihat masalah mengenai bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dan sadar bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan kadang-kadang apa yang menjadi kelebihan kita belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan apa yang dimiliki orang lain belum tentu kita bisa melakukan ataupun bisa menyamai hal itu. Jadi masalah-masalah seperti ini. Oke, Leo, ini adalah readingan untuk kamu. Kita lanjut lagi ke Virgo. Oke, Virgo, ini adalah readingan untuk kamu. Update energi minggu ini. Eight of Swords. Breakthrough. Keluar dari segala sesuatu yang menahan kamu, melepaskan diri dari ketakutan kamu, melepaskan diri dari keraguan kamu. Kamu punya satu rasa yang lebih membuat kamu lebih percaya diri. Kamu membebaskan diri kamu mungkin dari dari hubungan bisa, dari mungkin pekerjaan ataupun aktivitas kamu bisa, ataupun breakthrough dari cara pandang kamu yang selama ini bikin kamu masuk ke dalam masalah, atau breakthrough dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Kamu bisa jadi ini adalah merubah kebiasaan-kebiasaan kamu yang sebelumnya, yang bisa jadi mengakibatkan masalah ataupun membawa kamu nggak kemana-mana. Kok membawa kamu nggak kemana-mana? Nggak membawa kamu kemana-mana. Nggak membawa kamu kemana-mana, Virgo. Jadi kamu melepaskan diri dari hal tersebut. Mungkin kamu merubah pola kerja kamu, pola hidup kamu, pola makan kamu, dan hal-hal mungkin yang ada dalam hubungan kamu. Pokoknya ini seperti kamu benar-benar mendapatkan satu mungkin pencerahan gitu ya, pelajaran juga yang membuat kamu mau memotivasi diri kamu untuk seperti ini. Oke. Sip lah kalau begitu, Virgo lah. Apa ini? Oh, Temperance. Ini ketutup nih, habis nih bulu-bulu nih pada nutupin semuanya. Ini jadi kita punya Nine of Cups ya. Yang pastinya adalah kamu melepaskan diri dari hal yang membuat kamu tidak suka, tidak happy. Gue tidak bisa hidup menjalani mimpi gue, mempunyai kebahagiaan. Dan mungkin kamu dealing dengan orang yang hanya mengutamakan kebahagiaannya sendiri, orang yang serakah, orang yang hanya mikir diri sendiri. Sekarang gue harus mikirin diri gue sendiri. Dan gue gak mau asik memuaskan orang lain, menyenangkan orang lain. Gue saatnya untuk nyenengin diri gue sendiri. Gitu dong, Virgo. Dan aku lihat di sini, kamu baru menyelesaikan ini. Menyelesaikan apa ini? Ini adalah completion, penyelesaian, dan kamu mendapatkan satu kejelasan di sini. Dan saat kamu melepaskan ini, kamu jadi belajar banyak. Kamu banyak belajar. Mungkin di minggu ini kamu banyak belajar. Bisa jadi melalui buku, bisa juga melalui mungkin video-video di YouTube, ya. Mungkin bukan belajar buat beberapa dari kamu, tapi kamu memotivasi kamu melalui hal itu gitu loh, dengerin motivator bagus loh, banyak yang bagus. Karena ya kadang-kadang banyak juga orang di saat dirinya terpuruk, di saat dirinya sedang down gitu ya, mereka banyak justru
ngedengerin lagu-lagu melo gitu kan, cerita-cerita sedih, dengerin guyuran air yang bikin mereka makin kelelep gitu loh dengan emosi-emosinya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, saat kamu merasakan kesedihan ini, saat kamu ngerasa jatuh gitu ya, yang aku lihat di sini kamu berusaha membangunkan diri kamu dengan banyak belajar, dengan memasukkan ilmu-ilmu dan dengan melihat hal-hal yang positif. Nah, kalau misalnya ini kamu lagi punya apa ya, lagi struggle dengan masalah itu dan kamu mungkin belum menemukan caranya, coba deh. Coba lihat motivator-motivator yang bisa membangunkan semangat kamu. Membangunkan semangat kamu, memperkuat langkah kamu, dan itu bisa menginspirasi kamu gitu loh. Dan banyak yang tadi aku ceritain, orang udah sedih terus malah dengerin apa-apa yang mendukung kesedihannya gitu kan. Jangan, itu malah bikin mendelep. Nah, ini saat kamu lagi down, tarik diri kamu dengan apapun itu gitu ya. Lakukan hobi kamu kek, jangan fokus pokoknya dengan hal yang bikin kamu sedih. Nah, dan aku lihat minggu ini dengan segala sesuatu yang kamu usahakan itu, kamu mulai bisa apa ya, pulih gitu loh, pulih dari segala yang beratin kamu, yang ngecewain kamu, yang bikin sedih kamu dan segala macam. Dan ini masalah balance ya. Buat beberapa dari kamu ya, kamu juga harus bisa membalance waktu kamu, energi kamu, jadwal kamu, apa yang kamu lakukan, baik dari hobi, dari kerjaan kamu, dari usaha kamu. Nah, itu yang harus kamu, aku lihat di sini fokusnya di minggu ini ya. High Priestess, bisa juga kamu fokus dengan masalah-masalah spiritual, ya spiritual, masalah-masalah yang bersangkutan dengan jiwa. Ini memperkaya jiwa, intuisi ya. Dengarkan intuisi kamu karena dia akan mengguide kamu ke arah yang lebih baik kalau aku lihat di sini. Dan kadang-kadang kita di saat banyak apa ya, banyak dikelilingi orang, banyak dimasukin informasi dari luar dan dengerin segala macam, kita jadi agak terlalu berisik dan kita jadi susah mendengar intuisi ini gitu ya. Nah, mungkin beberapa dari kamu pun kamu mungkin agak menarik diri, kamu luangkan waktu untuk diri kamu sendiri untuk bisa berpikir, mungkin tidak menjadi hermit tetapi jadi high priestess. Kurang lebih 11-12. Oke, Virgo. Cepat sembuh, cepat pulih, apapun itu yang sedang menjadi masalahnya. Oke, kita lanjut ke Libra. 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 Keluar dia. King of Pentacles. Kebanyakan. Sorry. King of Pentacles. Kamu mungkin kurang mengatur rencana, mengatur langkah, mengatur strategi. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan Earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus. Tapi yang aku lihat di sini mungkin lagi ada masalah keuangan Libra. Mungkin tidak ada pekerjaan saat ini, ataupun pekerjaan yang kamu usahakan lakukan tidak memberikan hasil yang kamu harapkan. Keuangan sedang lagi ada masalah buat beberapa dari Libra ya. Tetapi buat beberapa dari kamu, tentunya tidak semua Libra keuangannya bermasalah ya, tolong deh. Ini juga bisa masalah kurang terplanning dengan baik gitu loh. Ataupun kamu berhadapan dengan orang yang susah banget sih ngikutin kata gua ataupun mengerti rencana dan mau gue gitu loh. Berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu.
Ya, buat beberapa dari Libra, aku lihat di sini mungkin kamu agak stres ya, banyak tekanan, banyak kebingungan, banyak hal yang bikin kamu tuh, ya pikiran kamu tuh jadi kayak penuh dan kamu tuh jadi susah untuk bisa mengerti gitu. Dan di sini aku lihat masalah mungkin kamu kurang informasi bisa, kurang belajar, kurang berlatih bisa, atau kurang menggali bisa. Jadi mungkin kamu melakukan sesuatu tapi tidak, apa ya, kamu perlu sering-sering, menggali ilmu mengenai itu gitu loh, karena itu membutuhkan, asupan terus untuk kamu bisa eee, semakin cakap dalam melakukannya. Tapi kalau aku lihat di sini, ada hal yang kamu tidak mengerti. Ada hal yang kamu tidak mengerti, bisa jadi gimana sih caranya kamu supaya bisa mendapatkan penghasilan seperti yang kamu inginkan, dan mungkin kamu selama ini kurang bisa melihat gua tuh sukanya di mana dan gua itu kepintaran gua apa, kebisaan gua apa yang bisa jadi gua maksimalin untuk hal tersebut gitu loh. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang bisa membantu usaha kamu supaya bisa lebih maju, supaya bisa berkembang lebih maksimal gitu loh. Six of Wands kan? Ini tuh sama Libra, kurang terorganize. Kurang terorganize, mungkin kamu gini, gua kan tapi udah kerja mati-matian, gua kadang-kadang nggak tidur, gua kadang-kadang, apa ya, malah nggak makan, kadang lupa istirahat, gua nggak main, nah, hal tersebut bukan berarti semuanya baik-baik saja, itu tidak terorganize. Terorganize itu kamu bisa menempatkan kapan kamu kerja, kapan kamu belajar untuk bisa membantu pekerjaan kamu, kapan kamu istirahat, karena kalau kamu tidak istirahat, kamu tidak akan bisa maksimal dalam kamu mengerjakan hal ini. Saat kamu tidak happy karena kamu kurang waktu untuk rileks dan lain sebagainya, karena kadang-kadang ada orang yang butuh rileks saat dia bisa hangout sama teman-temannya, bisa ngobrol sama siapa gitu ya. Dan hal ini kalau ada yang kurang atau ada yang berlebihan tidak akan bisa seimbang, dan saat segalanya tidak seimbang, kamu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, nih, Two of Pentacles, too much. Kamu melakukan satu hal ini terlalu berlebihan sehingga membuat hal lainnya menjadi kurang, tidak cukup. Jadi kamu kehilangan keseimbangan. Kamu bayangin kalau ada orang yang juggler gitu ya, dia kehilangan keseimbangan, jatuh semuanya. Bolanya jatuh, dianya juga bisa jatuh gitu loh. Nah, kalau kayak gini kamu lagi menjagel ini gitu ya, kamu tidak bisa menjaga keseimbangan kamu ataupun kamu terlalu terlalu berat kemana gitu ya, iya kamu akan jatuh. Ini masalah keseimbangan kalau yang aku lihat. Three of Cup. Ya, kamu kurang. Kadang-kadang gini, orang merasa saat gua mati-matian ngajar diri gua habis-habisan dalam mencari uang, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, karena gue lagi butuh duit gitu kan. Iya, gue ngerti. Tapi saat kamu kerja, yang tadi aku bilang, saat kamu kerja dan kamu tidak mempunyai waktu untuk rileks, waktu untuk kamu, karena gini, saat kamu rileks, saat kamu mungkin connect sama teman-teman kamu atau sama saudara kamu ataupun melakukan hal yang kamu suka, kamu itu bisa mendapatkan semangat, bahan bakar tambahan, dan juga apa ya, inspirasi, ide-ide. Dan saat kamu ngebenem kepala kamu di dalam kerjaan kamu, kamu tuh apa ya, gimana ya cara jelasinnya ya, bukan energinya tapi ya energinya juga gitu ya, kamunya stres. Dan saat kamu stres dan kamu banyak tekanan, kamu tidak akan bisa maksimal. Dan mungkin di saat itu kamu tidak akan bisa melihat jalan-jalan keluar ataupun solusi ataupun hal-hal yang bisa mensupport kamu, kerjaan kamu dan hal yang kamu bisa lakukan gitu loh.
Dan ini bisa jadi masalah kurangnya koneksi. Kamu mungkin berpikir, oh gue kan udah bisa begini-begini. Iya, cuman sekarang gimana caranya kamu memperluas koneksi kamu sehingga apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan itu juga bisa bisa tersebar dengan baik. Dan yang pastinya itu membutuhkan koneksi. Gitu loh. Itu membutuhkan link. Kamu harus link up dengan orang lain. Kamu harus bisa connect dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial juga. Dan memang buat beberapa dari kamu mungkin, ya tapi gue kan orangnya introvert gini. Well, sekarang mau maju atau tidak? Gitu. Ini kan cerita dari ini kan cerita ini kan cerita dari kartunya Libra. Ya gitu ceritanya. Ya mudah-mudahan dapat diterima dengan baik karena aku lihat ada 3 kartu tadi yang warning masalah balance. Warning masalah keseimbangan gitu loh. Dan ini masalah terencana, teratur, terorganize. Bisa jadi buat beberapa dari kamu mungkin kamu adalah orang seni, orang kreatif yang memang kurang nyaman ya untuk melakukan hal-hal semacam itu. Tapi aku juga orang kreatif gitu ya. Kerjaku juga sebagai pekerja seni gitu ya. Selain dari tarot ini aku kerja seni, tapi ya kadang-kadang gini ini sorry ya Libra agak lama sedikit, tapi gue pernah mendengar. Jadi ini adalah perkataan dari almarhum papa mertua aku. Dia bilang begini, proses kedewasaan adalah saat kamu mengerti dan bisa melakukan hal yang kamu tidak sukai. Dan kadang-kadang hal yang kita tidak sukai itu tidak selalu hal yang buruk, tetapi seringnya hal yang kita tidak sukai itu berguna dan baik untuk kita. Dan ya itu adalah salah satu proses pendewasaan seseorang. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat kamu. Oke, abis Libra. Oke, Scorpio, update energi untuk minggu ini. Scorpio, judgmental. Oke, Scorpio. Aku lihat di sini ini kayak sharp wake up call ya. Sharp wake up call. Mungkin kamu terpanggil untuk melakukan atau mengatakan sesuatu kepada seseorang. Karena aku lihat di sini the Lover card, ada King of One. Jadi kamu mungkin berhubungan dengan orang yang mudah sekali marah, dan kalau marah itu suka ngawur gitu ya. Yang ngawurnya banyak lah. Setiap orang pasti beda-beda. Tapi aku lihat di sini hubungan kalian ini sebenarnya udah tidak harmonis gitu loh. Seperti dua orang yang mungkin juga rasanya udah hambar, udah flat, udah nggak ada ya tidak ada keharmonisan gitu loh antara kamu dengan orang ini. Dan hal ini bisa jadi udah begitu orang ini sering memancing amarah kamu gitu loh dengan kebiasaannya, dengan sifatnya, dengan kelakuannya, dengan omongannya. Dan aku lihat di sini mungkin salah satu entah ini kamu atau dia gitu ya. Yang tadi itu bisa terbolak-balik ya Scorpio, tapi aku lihat ada satu hal yang nggak bisa dimaafkan gitu loh. Ada satu hal yang nggak bisa dimaafkan dan sulit sekali untuk dimaafkan. Dan mungkin orang ini susah untuk diajak mengerti atau untuk bisa saling mengerti, memahami.
kemauan satu sama lain gitu loh. Jadi nggak bisa untuk bekerja sama, nggak bisa untuk berkompromi, nggak bisa untuk menempatkan diri di satu dengan yang lainnya. Sedangkan kamu mau untuk bisa, "Hei, kita bisa dong yang namanya kita di sini ya sama-sama dong, apa namanya, menjaga keseimbangan, menjaga keharmonisan." Kalau misalnya ini terjadi dalam rumah tangga kamu gitu ya, kamu mungkin bertahan hanya karena ini, hanya karena ya kamu sudah menikah dengan mereka, hanya karena kamu udah jadian, udah berkomitmen sama mereka gitu loh. Dan aku lihat ini, kalau ini masalah pekerjaan, ya kamu mungkin masih punya kontrak. Walaupun kamu apa ya, kamu mungkin di sana susah untuk bekerja sama orang, orang selalu cari masalah gitu ya, ataupun banyak hal yang membuat kamu kesel, banyak hal yang membuat kamu marah gitu ya. Tetapi kamu masih belum bisa mengambil satu tindakan yang tegas, kalau aku lihat di sini masih belum bisa mengambil tindakan yang tegas, karena masih ada si komitmen dan kontrak ini, perjanjian ini. Dan mungkin di kala kamu sedang mempertahankan ini, kamu tahu sekali bahwa ini gue nggak punya pilihan lain selain gue bertahan, karena gue masih punya komitmen, gue masih punya deal sama dia, gue masih punya janji, gue masih ada di dalam satu kontrak dengan perusahaan ini, dan dengan orang ini, dan dengan pasangan gue gitu loh. Tapi suasananya sudah seperti ini, suasananya tidak harmonis. The Lover card in reverse ini. Dan apa ya? Ya orang ini tuh nggak bisa diajak kerja sama. Dan di saat kamu berusaha untuk ngomong satu sama lain, yang ada biar berantem. Karena udah ada satu tembok gitu loh, udah bangun satu tembok. Saat ngomong baik-baik pun itu ngantem ke tembok itu. Dan belum selesai kata-katanya orang ini udah disamber gitu loh. Karena ya itu ya, kadang-kadang kita kalau udah nggak suka dengan sesuatu, kadang-kadang kalau kita udah nggak suka dengan sesuatu, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia omongin, apapun yang terjadi, kalau sudah nggak suka, mau dia baik kek, mau dia kasih apa kek, mau dia berubah gimana kek, nggak akan bisa baik gitu loh. Kalau udah benci, begitupun sebaliknya. Itu yang gue ceritain sama anak gue. Cinta itu bukan cinta lah. Kalau kamu sudah suka sama orang itu sejahat apa, sedegil apa, ya kalau udah namanya cinta, kucing rasanya coklat. Tapi kalau udah benci, mau seenak coklat ataupun seindah bunga, tetap rasanya kayak teh kucing gitu loh. Gitu. Sorry ya kalau ngomong-ngomong soal aduh, maaf. Aduh, ya, oke. Oke, dari Scorpio kita lanjut ke Sagittarius ya. Oke, kita masuk ke readingannya Sagittarius. Sagittarius. Update energi untuk minggu ini untuk Sagittarius. Oke. The Empress dalam keadaan terbalik. Meragukan diri sendiri, rasa tidak nyaman, insecure terhadap diri sendiri ataupun terhadap situasi yang kamu miliki juga bisa gitu ya. Kamu seakan-akan tidak memiliki satu power atau kendali atau kontrol akan situasi kamu, ataupun kamu sedang berhubungan dengan seorang Taurus ini. Nggak harus sih, tapi buat beberapa dari kamu mungkin itu.
Oke, Sagittarius, ada Six of Cup. Ini bisa jadi orang dari masa lalu hadir kembali atau kamu berusaha hadir lagi, masuk lagi ke dalam kehidupan orang dari masa lalu. Iya, tapi aku lihat ini ada sesuatu di masa lalu, baik itu orang ataupun kucing ataupun situasi dari masa lalu, kenangan-kenangan dari masa lalu yang mungkin masih masih apa ya, masih berusaha masuk gitu loh ke dalam kehidupan kamu atau pikiran kamu atau perasaan. Kadang-kadang tidak dengan form dalam bentuk yang bisa kamu lihat gitu ya. Kadang-kadang dengan pikiran mereka tuh kadang-kadang nggak sengaja mimpi, terus kepikiran, terus jadi kangen gitu kan kadang-kadang bisa seperti itu gitu loh. Nah, kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, mungkin ada orang dari masa lalu yang berusaha masuk lagi gitu ya, berusaha masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Tetapi ini bau-baunya kayak sama yang bulanan nih. Tapi kamu tuh masih masih nggak tahu deh, gua mau terima apa enggak. Kayak nggak yakin gitu loh. Nggak yakin, kayak nggak percaya, nggak nggak apa ya. Dia mungkin nunjukin sama kamu, gue udah berubah loh gue udah berubah loh, gue udah nggak suka bohong loh, gue nggak bakal nyakitin lo loh, gue nggak bakal menduakan lo. Waktu itu gue kilap, hilap sampai berapa bulan, sampai berapa tahun gitu kan ya. Hilap mah kalau nggak sengaja ini megang apa namanya, megang air panas, gitu kan, nggak sengaja pegang. Nah kalau misalnya sampai selingkuh sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, apa itu hilap? Apa lo doyan gitu? Nah ini kamu lagi yang mungkin nggak ya dia berubah? Bisa jadi itu. Bukan berarti dia yang datang, tetapi bisa jadi kamu bertanya sama diri kamu sendiri. Mungkin nggak sih orang itu berubah? Berubah untuk jadi yang baik, untuk mau sama gue lagi, gitu. Cuma kalau aku lihat di sini, ini tuh dua masalah insecurity, tau nggak sih? Empress card tidak terbalik, Queen of Cup kebalik, ini double ini. Ini double, ini kartu orang yang nggak percayaan sama dirinya sendiri gitu kan ya, nggak percaya kalau dia mampu, nggak percaya kalau dia bisa, nggak percaya kalau dia bisa happy dengan atau tanpa orang itu gitu loh, nggak percaya kalau dia bisa berdiri sendiri, bisa maju sendiri, bisa mendapatkan yang lebih baik, apapun itu, baik dalam pekerjaan kah, baik dalam orang. Hei Sagittarius, percayalah sama dirimu sendiri. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa membahagiakan dan bisa mencintai kamu sebaik dirimu sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Beneran. Cuman kamunya mau nggak jadi orang yang terbaik itu. Gitu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, masih ada hal-hal yang kayak kamu tuh nggak dapat closure. Bisa jadi orang ini pergi begitu saja dan hadir begitu saja. Kemarin tuh gue baru baca tuh di komen. Iya kayak jalangkung gitu. Pergi nggak diantar, pulang nggak dijemput. Beneran muncul, hilang muncul gitu kan ya. Aduh, udah tak itu kan yang disebut ghosting. Yang disebut ghosting, orang yang muncul tiba-tiba, pergi tiba-tiba, nggak ada kabar tiba-tiba, datang kayak nggak ada salahnya, mukanya kayak kucing kalau ngeliatin ikan peda, tahu nggak? Ya jadinya kamu mungkin nggak bingung gitu ya, ini orang maunya apa sih? Lu tuh sayang nggak sih sama gue? Gue tuh sebenarnya apa sih arti gue? Gini loh, Saji, dengerin ya. Kalau kamu berhadapan dengan itu, yang namanya ghosting, gitu kan. Ghost, hantu, Saiton.
Jangan dikejar. Dan kalau dia datang, kabur. Kabur. Jangan dikasih-kasih cinta. Aduh, ini piye sih? Aduh, naon eta teh? Aduh, tunggu sebentar. Serak nih. Iya, karena kalau aku lihat di sini, kenangan-kenangan masa lalu dan orang dari masa lalu ini, ya bikin kamu goyang, goyang. Aku nggak tahu apakah aku sanggup. Apakah aku sanggup tidak menerima dia? Di sini sih kalau aku bilang nggak sanggup. Tapi mungkin kamu masih pengen, gue pengen ya kalau mungkin kamu tidak mau memberikan cinta kamu, ya. Mungkin kamu nggak mau nerima cinta dia. Tapi gue pengen ngomong begini sama dia. Gue pengen pengucapan terakhir. Cuman kayaknya ya ini kalau the world card-nya dalam keadaan terbalik itu jadi masih kamu tuh nggak punya closure gitu loh sama orang ini. Kamu tuh sebenarnya pengen untuk mengutarakan satu statement atau mengutarakan satu perasaan kepada si orang ini untuk memperjelas segalanya. Tapi kamu mungkin nggak punya chance itu. Tapi mungkin orang ini benar-benar datang. Orang ini benar-benar datang dan berusaha. Cuman kamunya bingung. Kamu merasa lemah, tak berdaya. Di saat dia bilang, aku kangen sama kamu. Ternyata kamu yang selalu bisa mengerti aku. Tapi berapa lama hilang gitu. Terus gimana dong? Aduh, kalau aku sih ngeri. Ngeri. Oke lah. Dipikirkan lagi ya, Sagittarius. Abis Sagittarius kita lanjut ke Capricorn. Capricorn. Queen of Cup. Iya. Siapa yang menawarkan cinta ini? Tuh, Capricorn. Ada yang kesengsem. Ada yang mungkin mereka memberikan perhatian lebih sama kamu. Ada orang yang memberikan perhatian lebih, memberikan kasih sayang, ataupun menawarkan hubungan, ataupun masih kasih tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda, tapi mungkin kalau yang aku lihat sih udah agak jelas ini. Sorry ya agak ribut ya, soalnya banyak orang semua full house ada di sini lagi pada main tuh anak-anak. Queen of Cup. Tuh. Two of Cup. Queen of Cup. Ada yang lagi jatuh cinta ya. Ada yang lagi cinta-cintaan ya. Bisa jadi kamu mungkin ada satu kayak belief system kamu gitu, defense system kamu itu yang kayak nggak gampang untuk bikin orang bisa mendekati kamu, nggak gampang bikin orang percaya sama kamu, nggak gampang bikin orang untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Tadi udah aku sebutin, mudah-mudahan belum. Tapi kalau sudah maafin ya.
Tetapi yang aku lihat di sini, kamu mungkin berusaha untuk memproteksi diri kamu dari orang-orang yang menawarkan perhatian dan nawarin cinta ini. Tapi kalau ini adalah kamu, mungkin orang ini berusaha menahan dirinya gitu loh. Dia suka, dia cinta ataupun ini kamu, tapi kamu jadi ribet ya. Pokoknya gini, aku melihat di sini ada orang yang menyukai gitu loh seseorang. Tapi orang ini tuh masih berusaha mempertahankan dirinya. Bisa jadi ini dikarenakan, apa ya, dia punya trust issues, dulunya suka disakitin, suka dikecewain, suka dimanfaatin, dan banyak pengalaman-pengalaman lainnya gitu ya yang maaf ya, aku tadi keputus, ada telepon masuk, aku soalnya harus nyelesain ini dulu, oke. Mungkin dulunya dia ya pernah gitu loh, yang membuat ya kan biasa orang ya, kalau punya pengalaman sering ngelewatin hal-hal semacam itu, apa ya, maksudnya hubungan yang nggak enak, orang yang bikin dia juga punya masalah, itu kan jadi muncul, apa ya, lebih kuat gitu loh pagar-pagarnya. Nah, ini yang aku lihat, orang itu tuh berusaha untuk apa, untuk tidak begitu mudah membuka pintunya gitu loh. Dan tapi dia berusaha gitu ya, dia berusaha untuk bisa menunjukkan perhatiannya, dia berusaha menunjukkan bahwa gue tuh ada loh, ketertarikan sama lo, ada ya pokoknya dia menawarkan lah hal itu. Nih, tadi aku udah tunjukin ya, kalaupun tidak ini adalah hubungan, aku lihat ini adalah offering-offering pekerjaan, proyek, kerjasama ya, ini partnership ya. Maaf kalau agak ribut, lagi ada lagi ada yang geser-geser ini, maaf sekali. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, mmm, ya kamunya masih banyak bingung untuk, "Gue terima nggak ya? Gue terima nggak tawaran ini?" Masih 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 seneng tapi bingung, gitu loh. Rasanya tuh seperti seneng tapi bingung. Beneran nggak ya dia? Beneran nggak ya dia? Eee, beneran suka nggak ya? Beneran nggak ya dia sayang sama gue? Beneran nggak sih dia baik? Gitu loh. Ada hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, pada akhirnya kok yang aku lihat luluh juga, luluh juga, luluh juga. Karena aku lihat sekuat tenaga dianya pun dengan kalau aku lihat orang ini orang yang sabar, orang ini orang yang, apa ya, orang yang nggak langsung biar gitu loh, ngerti nggak sih kamu? Dia tuh tahu caranya memperlakukan seseorang dan mungkin dia tahu gitu ya, bagaimana caranya supaya, membuat orang lain luluh. Dan yang aku lihat dia tuh orangnya perhatian, perhatian banget, ngemong ngemong, ditimang-timang, dan mungkin ya kamunya ya lama-lama ya menyerah juga, gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ya kadang-kadang kita harus, apa ya, melihat dulu gitu. Tidak ada salahnya mencari tahu, melihat kebenarannya. Tapi kalau misalnya kamu melihat, oh orangnya baik, orangnya bagus gitu ya, dan juga misalnya ini adalah kamu gitu, di saat kamu misalnya punya punya rasa suka sama orang, mungkin kamu banyak takut-takut kamu, tapi aku lihat sih di sini pada akhirnya kamu mengutarakan gitu loh. Buat kamu yang mungkin laki-laki ya, ataupun perempuan ya sekarang sih masalah ngutarain perasaan cinta aku lihat zaman sekarang mau cewek mau cowok kek,
Banyak juga yang udah nggak peduli dengan gender gitu loh. Tidak membiarkan dirinya didefinisikan dengan gender gitu loh. Jadi maksudnya kalau gue punya perasaan cinta ya mungkin dengan menunjukkan bahwa gue tertarik dengan lo dengan caranya masing-masing pastinya gitu kan. Tiap orang pasti berbeda. Tapi maksudnya kalau kamu punya perasaan sama orang mungkin buat beberapa dari kamu berusaha untuk ngelawan perasaan itu. Kamu berusaha nahan-nahan gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu nggak kuat juga nahan perasaan itu karena kamu mungkin melihat respon dari dia itu seperti lampu kuning mau ke hijau gitu, geter-geter ke situ gitu kan. Nah, ya begitu. Cute banget sih manisnya Capricorn. Sekarang coba dipegang itu pipi kenapa merah-merah, anget-anget. Tapi kalau aku lihat di sini buat beberapa dari kalian ini tawaran pekerjaan. Tawaran pekerjaan ataupun kalian ditawarkan support ya, tawarkan support. Itu aku rasain buat beberapa dari kalian ini ada tawaran support, ada pemberian support gitu loh. Bisa jadi mungkin dari ibu kamu ya, ataupun mungkin kamu punya ini figur ibu kalau yang aku lihat. Oke. Capricorn. Habis itu Aquarius. Aquarius. Aduh, Aquarius nih lagi tense kalau aku rasain lagi shuffle kartu ini. Lagi tense, mungkin dalam pekerjaan ya. Kamu mungkin menghadapi orang yang kamu susah mengerti apa maunya dia. Kamu susah mengerti dia tuh pengen kemana gitu loh arahnya. Three of Swords. Kan lagi tense. Three of Swords. Knight of Wands. Emosi kamu nih lagi banyak gampang terpicu gitu loh. Gampang ngamuk, gampang marah. Tapi mungkin itu disebabkan karena tekanan-tekanan yang kamu rasain. Dan aku lihat di sini kamu tuh sempat berusaha, sempat menginvestasikan usaha kamu, perasaan, pikiran, perhatian dan lain sebagainya. Dan mungkin kamu berusaha gitu. Ini lagi dalam proses kamu berusaha membuat sesuatu itu berkembang dan kamu punya satu ekspektasi. Tapi di saat apa yang kamu harapkan itu tidak menunjukkan hasil sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ataupun ini adalah masih proses, sehingga kadang-kadang orang ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Mimpi itu berkembang beda-beda, ada yang memakan waktu, ada yang cepat gitu loh. Dan kamu mungkin ingin hal ini segera menunjukkan hasil ke kamu. Dan saat hal ini ekspektasi kamu tidak bertemu dengan hasil yang sesuai, kamu akan kecewa. Ini bisa terjadi di dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam diri. Kadang-kadang mungkin kayak gue udah usaha mau nurunin berat badan, gue udah berusaha untuk bisa bikin badan gue kotak-kotak kayak roti sobek gitu kan ya. Tapi gue udah nge-gym tiap hari, gue udah nge-gym 24/7 gitu ya, udah kayak McDonald gitu. Tetep aja gue nggak bisa bikin badan gue kotak-kotak gitu. Hal-hal sekecil itu sebenarnya. Dari hal yang kecil seperti itu kadang-kadang saat kita terlalu terfokus terhadap result-nya, terhadap hasilnya, dan kita punya idealnya tuh begini gitu ya, dan ya nggak apa-apa punya goal, tapi tetap harus bisa mengerti bahwa setiap orang berproses, setiap orang itu berbeda waktunya, timingnya,
Tetapi yang aku selalu percaya adalah timing-nya semesta, timing-nya Yang Maha Kuasa akan selalu tepat dan selalu indah pada waktunya. Dan kadang-kadang kita berusaha inilah, berusaha itulah, pengen inilah, pengen itulah, dan kita berusaha mati-matian. Kalau semesta ini pengennya kamu misalnya masih bulan depan atau masih tahun depan, kamu mau ngomong apa? Akhirnya kamu akan kecewa sendiri, dan ini nggak akan bisa merubah keadaan nih yang kamu ratapi. Dan ini kamu fokus dengan masalah kamu. Kalau yang aku lihat di sini, kamu fokus dengan masalah kamu, dengan sakit hati kamu, dengan kecewa kamu, dengan kesedihan kamu, dengan kemarahan kamu. Nih, Knight of Wands. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang tidak bisa atau tidak mengerti komitmen, atau tidak bisa menghormati komitmen, atau orang yang mencrak sana mencrok sini, mencrak sana mencrok sini, dan ini menyakiti hati kamu. Padahal kamu sudah menginvestasikan segala-galanya, duit, pikiran, perasaan. Gue udah nganterin dia kemana-mana, gue udah kasih dia segala macam, gue udah sayang sama dia setengah mati, gue udah segala macam. Tapi dia bukan orang yang mungkin belum dewasa dalam, dia mungkin umurnya sudah gitu ya. Tetapi kembali lagi, dewasa itu kan adalah pilihan. Umur boleh tua. Tapi kalau dia memilih untuk tidak menjadi dewasa, lu mau ngomong apa? Dan selama kamu berekspektasi, menaruh ekspektasi kamu, pengharapan kamu terlalu berlebihan kepada sesuatu atau suatu orang, ya kamu akan terus-menerus dikecewakan. Dan ini aku lihat kamu mungkin mengusahakan sesuatu dan belum berkembang dengan apa yang kamu inginkan. Dan ini mungkin adalah proses kamu. Kalau aku bilang ini adalah proses kamu dalam berkembang. Dan segala sesuatu yang berkembang secara alami membutuhkan waktu dan usaha yang tiap orang berbeda. Sekali lagi, bunga kalau ingin berkembang aja, dia butuh air, dia butuh hujan, tidak hanya selalu kering, butuh matahari, butuh hujan, butuh dipupuk, ya, butuh dikecrek-kecrek gitu ya. Dan itu adalah proses-proses dalam berkembang. Dan ini mungkin buat beberapa dari kamu sedang punya banyak beban, punya banyak masalah. Kamu mungkin tidak ada yang mensupport kamu memikul beban-beban ini sendiri. Dan kamu mungkin kamu ngerasa kecewa bahwa mungkin timing kamu sudah taruh di A gitu ya. Tetapi bukan berarti tidak sekarang, bukan berarti tidak minggu depan, bukan berarti tidak bulan depannya. Atau kalaupun kamu begini, stop, berhenti meratapi kesalahan kamu, berhenti meratapi kegagalan kamu. Angkat dagu kamu, lihat sekeliling kamu. Lihat solusi-solusi itu. Karena kalau kamu fokusnya kepada si ini, kamu nggak bisa lihat ini yang lain-lain. Kamu nggak bisa lihat di sini masih ada botol gelas yang masih penuh dan masih berdiri, makanan yang masih tersedia buat kamu, keindahan-keindahan di samping-sampingnya. Kamu asik ngeliatin yang ini terus gitu loh. Nah itu yang dan selalu ya, di saat kita berproses dalam hidup kita, terutama proses pendewasaan, terutama dalam kita proses pengembangan diri kita, nggak akan segalanya itu berlangsung dengan mulus, tidak akan selalu segalanya berlangsung dengan happy joy aja. Ya, kita banyak akan memikul masalah, kita akan banyak tetapi gini loh, aku pernah dengar Najwa Zebian mungkin ya yang pernah ngomong, gunung yang seharusnya kamu daki itu bukan untuk kamu pikul. Itu untuk kamu daki dan untuk kamu lewati, bukan untuk kamu pikul. Gitu loh. Jadi aku harap kamu bisa segera bangkit dari keterpurukan kamu, bisa bangkit lagi dari segala kesedihan kamu,
dan bisa mulai fokus dengan melihat sekeliling kamu. Ada banyak solusi, ada banyak jalan, ada banyak cara yang kamu bisa gunakan sebagai jalan keluar kamu. Oke Aquarius, ini adalah readingan untuk kamu. Mudah-mudahan bisa berguna, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Kita lanjut ke Pisces. Update. Oke. Oh, terlalu banyak. Maaf Pisces. Belum ternyata. The Lover card. The Lover card. Asik. Oke, Pisces. Ini bisa jadi aku mau ngomong tapi bingung mau ngomongnya gimana. Ya mungkin itu perasaan kamu ya, itu bisa jadi perasaan kamu. Aku bingung mau ngomong apa gitu, mau ngerasain apa sekarang. Kalau yang aku lihat sih, buat beberapa dari kamu nih ada orang yang mungkin buat beberapa dari kamu baru masuk ke dalam satu komitmen atau satu komitmen. Ataupun kamu membawa hubungan kamu dengan seseorang ke tahap yang lebih lagi gitu. Lebih lagi belum tentu pacaran. Lebih lagi belum tentu pernikahan. Tetapi perasaan yang lebih dalam, hubungan yang lebih dalam gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin selama ini kamu membayangkan, ada punya satu gambaran, punya satu bayangan yang ingin kamu yang mungkin membuat kamu merasa, aduh ini banget ya, indah banget ya kalau gua bisa begini sama dia. Dan mungkin selama ini hal-hal tersebut tuh hanya sampai di kepala kamu. Itu kayak kamu ngelamun, ngebayangin gua bisa piknik sama orang ini gitu kan. Terus ada baby, ada anak-anak, aduh semuanya lengkap. Kebahagiaan yang hakiki gitu. Dan ini mungkin dalam hal-hal lain, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, di mana kamu mungkin gua pengen bisa keliling dunia, zaman sekarang jangan dulu. Gua bisa punya ini, punya itu, gue bisa ngapain gitu. Ya apalah yang menjadi impian dan cita-cita kamu. Dan mungkin kamu selama ini banyak menahan diri, menarik diri, dan ini tuh hanya kamu simpan di dalam benak kamu gitu ya, ya kamu tuh cuma senang-senang di dalam benak kamu, tapi tidak kamu implementasikan ke dalam satu kenyataan, di dalam satu yang nyata gitu loh. Mungkin buat orang sekarang ya, yang disebut dengan ada yang halu gitu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu pada akhirnya kamu melihat, duh, gimana ya kalau gua terus-menerus cuman memikirkan ini aja, yang tadi aku omongin barusan. Kapan dong gua mewujudkannya untuk menjadi nyata? Gimana dong orang itu bisa tahu? Gimana dong orang itu bisa mengerti apa yang selama ini gue pikirin, apa yang selama ini gue pendam gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini kamu friendzone, bisa juga gitu ya. Bisa jadi selama ini kamu merasa ada punya hubungan tapi nggak ada statusnya gitu ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu status itu nggak penting, tapi mungkin orang itu dikarenakan tidak ada satu kejelasan pun dia jadi,
oh gue nggak ada apa-apa sama dia, mendingan kalau dia sama yang lain gimana. Nah saat dia misalnya dekat dengan orang lain ataupun dia misalnya tidak memberikan perhatian dan segala macam, mungkin kamu kayak sedih gitu ya. Kok dia begitu sih, dia begini sih gitu. Tetapi kan tidak ada, dan kadang-kadang gitu ya, bukan berarti status itu segala sesuatunya, tetapi apa ya, kejelasan perasaan mungkin ya, kejelasan perasaan gua dan elo. Ada apa sih? Ya kalau memang tidak ada status ya bebas aja open relationship dong kalau begitu. Bisa sama siapa saja dan kapan saja dan tidak punya satu ikatan, bebas gitu. Nah, yang aku lihat ya ini, kamu yang aku lihat berusaha melepaskan diri kamu hanya menjadi penonton, hanya menjadi penyimak, dan aku lihat di sini kita punya Knight of Swords. Kamu maju gitu. Kamu akhirnya memberanikan diri kamu untuk bisa jadi berbicara yang sejujurnya, bisa jadi mengambil tindakan, mengambil satu sikap untuk mendeklar ataupun mengungkapkan apa sih yang selama ini kamu rasakan, apa sih yang selama ini ada di dalam hati kamu. Itu yang aku lihat. Dan aku lihat di sini pada awalnya mungkin ini akan bikin kamu aduh shaking gitu ya. Karena kamu aduh ini gimana nih gitu. Cuma kalau aku lihat di sini juga ini masalah kayak ada deal, ada perjanjian, ada kontrak, ada komitmen buat beberapa dari kamu ini mengenai itu gitu ya. Ada satu keselarasan, ada satu keharmonisan gitu ya yang kamu akan rasakan di minggu ini. Dan buat beberapa dari kamu, aku lihat kamu akan mendapatkan pilihan. Bisa jadi ini di dalam masalah pekerjaan ataupun apapun yang kamu lakukan. Aku lihat di sini ini ada kamu mendapat pilihan gitu loh. Mendapat pilihan dan aku lihat di sini minggu ini adalah intinya Pisces mengambil tindakan, mengambil sikap, mengatakan yang sejujurnya dan berani. Ini masalah keberanian. Keberanian untuk melepaskan diri kamu dari segala keraguan kamu, dari segala ketidakpercayaan diri kamu, dari segala ngeri kamu yang suka kamu bikin kamu berenang ke sana kemari, mundur. Bang Gendang, kalau saya bilang maju ya. Nah, sekarang ini maju Pisces ya, maju. Nih, 3 ini, maju. Temukan solusi itu dan lakukan solusi itu. Jangan terlalu overthinking Pisces, ya. Jangan Abang Gendang mundur, enggak. Abang Gendang maju kali ini. Jangan cuman stuck dalam pikiran kamu. Jangan stuck cuman dalam impian kamu. Jangan stuck hanya dalam hayalan kamu. Jangan hanya bermimpi-mimpi ngelamun. Waktunya kamu mengambil tindakan, mengambil sikap, mengambil langkah. Kalaupun ini kamu selama ini hanya punya wacana-wacana dalam kepala kamu, ide-ide dalam kepala kamu, malu-malu di dalam kepala kamu ataupun di dalam space kamu, waktunya kamu untuk keluar dari akuarium itu dan berenang di lautan bebas. Oke, Pisces, top. Terima kasih untuk kalian semua. Mudah-mudahan readingan ini bisa membawa semangat dan hiburan lah buat kalian. Ya, syukur-syukur ada yang bisa bermanfaat pesan-pesannya. Terima kasih ya sudah nonton. Semoga minggu kamu menyenangkan. Semoga minggu ini berjalan dengan lancar. Dan selalu berkat semesta dan kebaikan dan berkah-berkah kebaikan dari semesta ini selalu melimpah dalam hidup kalian. Namaste. See you.